Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu mengenai bagaimana perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia. Kurikulum di Indonesia saat ini ada 3 macam perubahan. Yang pertama, kurikulum KBK di tahun 2004, kemudian ada perubahan lagi di tahun 2006 dengan kurikulum KTSP. Dan terjadi lagi perubahan di tahun 2013 menjadi kurikulum 2013. Yang menjadi perubahannya adalah di tahun 2013 atau disebut kurikulum 2013 adalah kontribusi terhadap pembentukan siswa dan keterampilan serta pengetahuan. Baik, yang kedua, menurut pendapat Ibu, implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar itu bagaimana? Merdeka Belajar menurut saya, guru dan siswa mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Konsekuensinya, guru sangat dianjurkan untuk tidak sikap monoton dalam pembelajaran. Baik, terima kasih untuk jawaban Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Ya, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya karena ada hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu mengenai bagaimana perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia. Ya, menurut pendapat yang baru itu ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Pada dulu perubahan kurikulum itu kan bukan hanya saat ini. Pada masa-masa sebelumnya banyak kurikulum, contohnya yang lebih dekat ada kurikulum 2004, kurikulum 2006, sampai kurikulum 13 yang mendekati. Atau juga sekarang yang perubahan yang baru yaitu kurikulum darurat yang dipakai terutama di SMP ya, di jenjang SMP, karena ibu mengajari jenjang SMP. Jadi yang digunakan adalah setelah kurikulum 13 itu karena adanya pandemi, jadi dirubahlah menjadi kurikulum darurat. Kemungkinan menurut ibu itu adalah antisipasi. Jadi kurikulum yang darurat itu ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin kalau kekurangannya banyak sekali lah kalau yang ibu rasakan kekurangannya itu. Karena salah satunya tadi kurikulum darurat itu berarti lebih banyak menggunakan HP. Anak itu lebih menggunakan HP, baik gurunya maupun siswanya. Kalau guru kan kebanyakan di jenjang SMP, terutama di SMP 1 Sendangkerta itu, kebanyakan gurunya juga masih 50% mungkin bisa atau dapat menggunakan IT, 50%-nya juga belum begitu mahir dalam menggunakan IT. Oleh karena itu kan yang dimaksud dengan kurikulum darurat itu biasanya bahkan menggunakan IT sekarang itu, karena fasilitasnya itu menjadikan sebuah fasilitas baik siswa maupun guru. Terutama berarti guru yang memberikan materi atau kurikulum yang baru itu utamanya adalah guru harus menguasai. Ketika guru punya IT, mereka itu punya IT tapi kurang mahir atau tidak mumpuni di bidang IT gitu, meskipun menguasai materi. Ini yang ibu jelaskan adalah kekurangannya ya. Darurat itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya, contohnya seperti KTSP. Kalau KTSP kan secara langsung menguasai di kelas, guru itu berbeda menguasai materi di kelas dengan menguasai materi lewat IT, akan berbeda. Karena dibiasanya atau udah beberapa puluh tahun atau sekian tahun yang lebih dekat saja biasanya menguasainya lewat melalui ruangan gitu ya, melalui ruangan. Ternyata ini harus menggunakan IT. Meskipun sekarang banyak teori-teori yang disampaikan bahwa kurikulum darurat itu lebih bagus, karena sisi positifnya ya, lebih bagus, yaitu biar guru, siswa atau sekolah juga salah satunya sekolah harus lebih dari segi fasilitas harus bagus, harus lengkap. Begitupun guru harus menguasai, siswa harus menguasai, bagus juga itu di bidang IT. Bahkan guru itu harus lebih menyampaikannya lebih
bagus, lebih ada greget gitu ke siswa itu. Lalu menurut pendapat Ibu juga implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar itu bagaimana? Kalau menurut Ibu Merdeka Belajar, terutama di SMP 1 Sindangkerta ya, Merdeka Belajar itu banyak yang mengimplementasikannya itu ya banyak yang positifnya juga banyak yang negatifnya. Tujuannya kan Merdeka Belajar itu tadi agar siswa itu mampu berinovasi, guru mampu berinovasi, Merdeka Belajar itu. Jadi kesimpulannya implementasinya bagi Ibu itu Merdeka Belajar itu sulit atau belum bisa memahami. Ibu sendiri sebagai guru sulit untuk mengimplementasikannya, dan siswa juga yang Ibu rasakan kemungkinan atau terutama orang tua siswa belajar di luar lingkungan saat pandemi ini. Jadi kan guru juga terbatas, tidak bisa mengarahkan siswanya ke arah yang seperti itu. Tapi entah kalau masa pandeminya sudah berlalu, mungkin saja bisa saja mudah mengimplementasikannya yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Ya, Baik. mungkin itu saja yang bisa Ibu jawab. Terima kasih untuk jawaban setengah tulangnya ya Bu. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu Ibu. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu mengenai bagaimana perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia. Oke, perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia menurut saya justru lebih mengarah ke lebih baik. Mengapa lebih baik? Kita bandingkan saja dulu dari kurikulum yang dulu sama yang sekarang. Kalau dulu kan lebih memfokuskan muridnya untuk lebih bisa menghafal, kemudian bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Jadi hanya lebih ke anak teh bisa menghafal aja. Sedangkan kurikulum sekarang lebih lebih mengarah ke siswa itu lebih kreatif, lebih berinovasi, kemudian lebih bisa menganalisis dan memecahkan masalah-masalah. Lalu menurut pendapat Ibu, implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar itu bagaimana? Menurut saya, implementasi belajar merdeka justru lebih bagus, lebih bebas sebagai saya gitu ya, sebagai pendidik, lebih lebih bisa memberikan materi yang lebih bebas, lebih kreatif. Kemudian apalagi kan sekarang posisinya daring, jadi kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tidak harus di kelas terus gitu. Baik, terima kasih untuk jawaban serta waktu luangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.